pagi Mbak Uti. Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik gitu ya. Suasana juga mendung ya, studio. Gerimis tadi. Oh, gerimis malah jadi nyaman. Nyaman, tambah lama tidurnya. Yang mau tidur gitu ya, yang mau beraktivitas, ya tetap beraktivitas. Belajar menunda kesenangan. Ya. Sebenarnya kalau kesenangan itu memang malah sebenarnya tidak ditunda gitu ya. Malah cepet-cepet ya. gitu. Nah inilah perilaku yang banyak terjadi di masyarakat kita. Karena masyarakat kita tidak terlatih untuk sabar dalam mencapai kesenangan. Istilahnya lebih banyak menggunakan cara-cara instan untuk mencapai kesenangan. Nah ini yang perlu kita latihkan kepada anak-anak kita agar supaya dia belajar menunda kesenangan. Sebab dengan kita cepat-cepat atau tergesa-gesa untuk senang, maka kita tidak bisa mengendalikan diri. Ya, yang menjadi hilang adalah kita kehilangan kesempatan untuk mengendalikan diri. Yang kedua, kita tidak menyadari pentingnya sebuah proses. Dan yang ketiga, cari mudahnya atau yang disebut sebagai budaya instan. Ini yang sekarang sedang menggejala di kalangan anak-anak kita. Contoh yang tidak bisa mengendalikan diri bermain gadget itu. Tapi bagaimana anak-anak kita bahkan addicted itu kecanduan. Kecanduan menggunakan gadget. Kalau sudah pegang HP, sudah ngadep laptop, dia bisa berlama-lama. Tangan itu kayaknya punya mata ya. Tangan itu punya mata. Gitu loh, kayaknya cepet banget kita balas, kita baru satu-satu dia sudah balas gitu ya kan. Jadi dan itu lama, itu tidak baik. Ini yang akan ke depan nanti justru akan membuat perilaku-perilaku yang orang hanya sekedar mencari senang, tidak taat proses. Ini yang terjadi di kalangan anak muda kita. Semestinya memang gadget atau alat-alat komunikasi teknologi itu semestinya kitalah yang mengendalikan, bukan kita dikendalikan oleh alat-alat. Jadi belajar menunda kesenangan itu perlu kita latihkan. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan anak-anak kecil yang dilatih untuk belajar menunda kesenangan. Contoh, anak ketika bermain diberi roti, kemudian diberi jeda waktu, artinya nanti pada jam 10 ini roti boleh kamu buka ditinggal. Nah, anak-anak yang mampu menahan diri sampai jam 10 dia baru ambil roti itu, di belakang dia menjadi anak-anak yang lebih berhasil daripada anak-anak yang cepat-cepat mengambil roti dan cepat-cepat menikmati kesenangannya. Dipikirnya sama saja nanti sama. Padahal di balik itu ada menunda kesenangan itu membangkitkan orang untuk tangguh dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu kita latih kepada anak-anak kita. Contoh sederhana lagi adalah kalau dia misalnya televisi acaranya bagus atau teman-temannya ingin ngajak bukber atau dan lain sebagainya, sementara tugasnya belum selesai, kan anak-anak milih senang ini dibanding yang Betawi. Akhirnya bukber juga bayar sendiri-sendiri. Bukber juga bayar sendiri-sendiri. Yang penting rame terus kumpulnya gitu ya kan. Padahal ibunya di rumah masak untuk buka satu keluarga, itu ditinggal gitu. Nah ini ke depan lebih dibutuhkan anak-anak yang berhasil menunda kesenangannya. Contoh, kalau dia misalnya bekerja di lingkungan ketika dia nanti dewasa yang penuh dengan cara mudah untuk mendapat uang dengan tidak halal, ya dia berpikir untuk menunda kesenangan tidak halal tadi. Jadi bagaimana menjadi sebuah proses untuk bisa mendapat banyak uang dengan cara yang benar. Nah, perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme itu kan perilaku-perilaku orang-orang yang tidak bisa menunda kesenangannya. Kolusi mumpung orang sing kono supaya senang anaknya dimasukkan aja, sudah nggak usah pakai macam-macam gitu ya. Pokoknya anakmu beres gitu ya. Yang kedua korupsi itu mumpung untuk duit akeh, saut ae wong gak ketok wong gurung kecekel KPK gitu ya kan. Kalau perlu di maaf tanda tangan piro SPJ ini piro gitu ya kan. Yang ketiga nepotisme ya, kemudian kita titip-titip dan lain sebagainya. Ini yang ke depan semestinya sudah kita desain sekarang. Puasa ini sebenarnya adalah mengendalikan diri untuk mengajarkan anak menunda kesenangan. Dan cara pertama dalam menunda kesenangan saya punya 4 S. S yang pertama itu syukur ya. Iya, syukur. S yang kedua adalah sabar. S yang ketiga
saleh, ya SK yang keempat adalah sungguh-sungguh. Ini yang perlu kita biasakan ke dalam diri anak-anak kita. Supaya mereka bisa menunda kesenangannya dan taat proses. Kalau anak-anak pengen senang-senang gak kerja, nanti muncul trafficking, muncul kriminal, muncul segala macam gitu. Ini yang perlu kita lakukan. Saya pikir pendengar bisa beri masukan nih, puasa saum Ramadan ini apa yang bisa didapat dari pelatihan perilaku kepada anak-anak kita. Syukur-syukur perilaku kita menunda kesenangan untuk tidak belanja baju lebaran sebanyak mungkin. Kelambine wis sak lemari keber atau ono sing digawe. Sekarang belum Mas Heri. Nah, belum. Ini belum separuh perjalanan ya. Perjalanan. Nanti kalau sudah seper 10 menjelang lebaran itu terawih banyak kemajuan gitu ya. Makin maju stoknya karena tak garis. Tuh. Kita juga pakai ya Mas Heri ya, 5346817 dan 5462956. Kalau Mas Heri tadi punya 4 cara untuk menunda kesenangan. Mungkin pendengar ada lain gitu ya. Ya. Monggo, ya. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Enjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Marijan. Ya. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Anak ya, belum masih muda ya, anak. Oh iya. SR ya, setelah rakyat. Nggih. Nggih. Jadi dia mencari ilmu dari orang-orang yang sudah tua. Itu. Kalau sekarang kan enggak. Malah kalau di wah, dia tidak ada itu anak yang morok kalau ada cinta yang baik, tidak ada. Kalau dulu memang. Jadi betul-betul anak itu mencari ilmu. Ilmu untuk kehidupan. Nggih. Mungkin karena setelah merdeka, mungkin berpikirnya jauh ke depan, bagaimana nanti saya hidup ke depan. Yang keadaan orang tua saya ini. Jadi anak itu melihat keadaan orang tua. Dan memang dalam keluarga, siswi diberi kalau waktu siswi itu ketua-ketua kalau masih punya buyut, kalau punya mbak, itu. Tapi kalau anak sekarang, dia tidak ada punya pendidikan. Kalau saya ini nanti, apa? Kalau dulu kita itu betul-betul selatan. Nggih. Saya supaya Nggih. betul-betul selatan. Jadi ada cita-cita dalam hati. Dan pikiran tidak goyah. Nggih. Contoh kesenangan. Yang disebutkan kesenangan ya. Nggih. Iya. Cari calon jodoh. Kalau anak sekarang itu yang penting cantik, yang penting ganteng. Nggih. Kalau dulu tidak. Belilah diri sampai tanya kepada tetangga. Kalau ada yang minum-minum dari orang tuanya, tetangganya, atau apa, itu sudah jadi. Padahal itu kesenangan untuk pribadi. Nggih. Itu beda. Waktunya apa? Nanti keturunan. Nggih. Itu. Kira-kira kalau dulu semua bisa mendesain dalam hal teknik. Itu aja dari saya. Iya. Penjelasan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada lagi mungkin Mas Agung, ada belum? Baik. Ya. Ya, Mbak Marijan, yang perlu dilestarikan sebenarnya adalah bagaimana anak-anak itu mendapatkan pengalaman untuk attention to detail, maksudnya teliti. Bagaimana dia juga mau menjalankan proses berusaha. Bagaimana dia juga diapresiasi ketika dia gagal dan lain sebagainya. Anak-anak, salah satu di antara anak-anak yang tidak suka menunda kesenangan,
untuk generasi orang tua 30-40 tahunan yang sekarang usia itu kan banyak orang tuanya yang justru mengambil alih tanggung jawab anak. Yang kedua, memberikan sebanyak mungkin kemudahan kepada anak dan anaknya tidak boleh susah. Dalam bahasa lebih sederhana, kau oleh soro. Aku bikin soro. Aku bikin soro. Padahal ini justru tidak mendidik. Contoh sederhana yang paling mudah adalah daripada ribet-ribet kamu belajar matematika kehamilan, sudah panggil guru les, kita tidak bisa dikerjakan guru lesnya dapat nilai bagus, kita senang gitu ya kan. Padahal nilai bagus yang mengerjakan itu guru lesnya. Gitu. Itu kan berarti sebenarnya mematikan semangat anak untuk berjuang. Kalau yang mengerjakan guru lesnya dan yang begini juga cukup banyak sebenarnya. Yang les-lesan oleh pelajaran soal tinggal les di dewek, nah itu saya pikir masih ada ya kan. Jadi ini yang mengakibatkan anak-anak kita ya tidak tangguh untuk berjuang, tidak tangguh untuk mengejar mimpinya, tidak tangguh untuk teliti. Ini yang terjadi. Kalau belakangan angka perceraian dari tahun ke tahun itu tinggi, dari Pengadilan Agama Pusat itu naik sekitar 70%, kalau saya tidak salah dari tahun-tahun sebelumnya. Cerai gugat dan cerai talak, ya karena satu tidak tangguh, diawali dari tidak teliti gitu. Disikno senenge keburu nafsu, disikno senenge sing penting pokoknya ganteng, pokoknya bukan pokoknya lanang, pokoknya ganteng, pokoknya sugih gitu ya kan. Karena dasar pokoknya cinta ya sudah. Di tengah jalan ketika menghadapi sebagai macam persoalan, ya karena dasarnya awalnya pokoknya, biasanya bubar gitu. Tidak tangguh dia menghadapi percobaan, tidak tangguh untuk berjuang, akibatnya mudah putus asa. Nah ini yang menurut saya perlu dibangkitkan, anak-anak perlu kita latih untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Kalau diceritakan apakah anak-anak itu mau diajari, beberapa waktu yang lalu saya ngajar malah ke anak dari Provinsi Jawa Timur, siswa SMA yang berprestasi untuk acara menjelang acara pegiat kebangsaan itu, ya mereka seneng kok sebenarnya kalau diberi cerita, diajari bagaimana berbeda pendapat dengan orang yang lebih tua, berbeda pendapat dengan guru, bagaimana kita menyampaikan negosiasi yang benar dengan cara-cara yang baik. Mereka seneng karena itu dianggap sebagai pengetahuan baru. Pengakuannya ada di YouTube Pak kalau mau cari ini. Kemudian saya direkam oleh putri saya, kemudian ya kita unggah di YouTube untuk contoh bahwa sebenarnya bahwa sebenarnya anak-anak itu butuh yang seperti itu. Tinggal kita yang ya dalam bahasa lebih sederhana perlu meningkatkan kualitas komunikasi itu. Orang tua perlu cerita zaman ibu mbiyen ini maksudnya mbakmu supaya ngono gitu. Itu perlu. Jadi anak-anak juga butuh orang tua sebagai orang tua, tidak cuma butuh orang tua sebagai teman ya. Nanti dandanan orang tuanya lebih ABG dari anaknya gitu. Mbak Sumpayu malah orang tuanya gitu anak gitu ya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi memang bahwa karakter anak dulu dengan sekarang beda, memang zamannya berbeda. Menurut saya tantangan orang tua sekarang jauh lebih berat karena pesaingnya bukan masa depan yang suram, justru kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari perkembangan TIK, teknologi komunikasi. Dan itu memang tidak bisa dihalangi lagi ya Mas Ari. Bisa dihalangi lagi dan makin gencar, karena itulah saya bersama Dr. Purwanto dan teman-teman psikolog dari saya keliling ke Jawa Timur ya. Peran TIK, pengaruh TIK bagi perkembangan kepribadian anak yang sudah itu Kediri, Probolinggo, Mojokerto sama Pasuruan. Nanti insya Allah keliling Jawa Timur kita kunjung. Kita ajak mereka untuk diskusi. Sudah ada yang masuk lagi, selamat pagi. Waalaikumsalam, Ji. Rian, Ji. Pak Kartikun, Ji, monggo Bapak. Jadi kalau apa yang disampaikan orang tua itu kita harus buat jalan ke jalan sampai berapa kilo itu kita juga sana apa yang
dia anak sekarang itu lebih suka. Jadi ada juga contoh, ada orang banyak, ya kan? Orang tua sekarang seperti dilihat, saya lihat yang kesenangan rambut anak dewasa. Iya. Ini rambutnya rambut itu. Kalau gantengnya orang sekarang dengan orang dulu, ganteng orang dulu. Iya. Tapi sekarang ini tidak seperti Mode, Pak. saya kira kemudian Ye. ya makasih assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ya? Oh, enggak. Ye. Sebetulnya seperti landak kalau kesetrum. Ada lagi Mas Ageng kan ada belum ya? Oh, enggak ada. Ya, iya benar Pak. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih anak-anak itu punya mimpi. Nah, orang punya mimpi, punya cita-cita itu hak mereka. Cuman pantes apa ora gitu. Nah, kepantasan itu harus dimulai dengan perjuangan. Aku nih ini cocok jadi presiden. Persoalannya pantes apa enggak? Kemampuannya gak sanggup. Ya, semua bisa bermimpi ya, boleh Boleh, itu ya. pantes apa ora gitu ya. Ada pendukungnya enggak? Jadi kalau ada garis tangan, ada campur tangan gitu ya kan, campur tangan itu sopo itu ngono ya. Nah, kan sekolahnya Nah, gitu ya. kepantasan itulah kita mulai dengan masuk ke yang S tadi, syukur. Nah, anak-anak kita sangat sulit bersyukur. Bersyukur itu menerima apa yang sudah semestinya dia terima karena tidak bisa ditambah lagi. Dan selanjutnya memanfaatkan sebagaimana mestinya. Contoh, bapaknya sih kuat tuku komputer tipe yang sederhana karena memang dia harus nabung setengah mati. Anak kok mau komputer tahun piro gitu ya kan? Nah, susah kan? Padahal memang butuhnya cuma untuk ngetik misalnya. Butuhnya cuma untuk buat diagram misalnya. Butuhnya cuma untuk itu. Bapaknya sudah beli setengah mati, ribet gitu ya kan? Dianggap gak keren. Tuku sepeda motor yang apa namanya, yang ya dia bisa bukan nggak kredit, kalau kredit lah mereka akan gampang nih, kalau itu memang nyeleng tinggal titik mampunya tuh sepeda motor nih ditumpak itu mending ojo moko jadi bensin campur nyurung gitu kan ya, kan bunyinya ojo moko bu khawatir tengah jalan Pengalaman enggak ya? pengalaman pribadi. Oh, gitu. Nah Alhamdulillah sekarang enggak. alhamdulillah ya karena ya pokoknya proses gitu ya kan. Jadi ya mampunya saya sebatas itu ya sudah kita syukuri aja lah dia menerima nyataan itu. Nah orang tua pun juga sama. Beberapa waktu yang lalu ketika ada kepala sekolah mengeluh siswanya kelas 2 SD membawa video porno ke sekolah lewat BB-nya. Kemarin kelas 2 SD gawani BB ya kan. Terus setelah itu BB di dalamnya ternyata ada video porno. Dilihat bersama teman-temannya. Guru kelas 2 SD itu. Setelah dilindungi orang sekolahnya, maksud saya diamankan. Kan BB-nya, orang tuanya juga marah kok HP itu dirampas. Padahal maksudnya diamankan. Nah ternyata beli BB-nya itu BB bekas. Ya, bukan bekas Lindestruk ya, bukan. Ini bekas dipakai, itu dari barang second itu. Terus punya Sidik memang file-file yang lama belum dihapus. Karena file yang lama belum dihapus, tiba-tiba terbuka oleh anaknya. Sidik punya Sidik lagi, anaknya cuma butuh untuk telepon dan gua kok BB bahkan. Kalau butuhnya cuma untuk telepon saya pun zaman jadul kalau mau pakai kamera ya kameranya dikaretin ngono ya kan. Bukan 2 gajah dikaretin, mak sekarang kan seperti 2 gajah dikaretin gitu si rebonding. Ini mak bosok-bosok. Nah, Sidik punya Sidik bukan lantaran kebutuhan, tapi karena apa? Karena gengsi. Nah karena gengsi, temannya punya alat komunikasi yang baru, anaknya dibelikan BB. Uang tuanya ngoperasi BB kan. So, ya anaknya jauh lebih canggih. Akhirnya terjadilah yang seperti itu. Nah, jadi syukur diminta kita untuk menerima apa adanya yang semestinya kita terima dan memanfaatkan sebagaimana mestinya. Ini yang jarang sekali orang tua, anak-anak dapatkan. Itu pun juga sekali lagi tidak semata-mata karena anak-anak. Itu juga proses yang membuat mereka seperti itu. Pola asuh, informasi yang diterima dan lingkungan. Ya, ada yang masuk lagi Mas Agung ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paman Suhadi tukang cukur Probolinggo. Saya kapan tadi ke Probolinggo cari-cari Paman Suhadi, lu sempat saya sampaikan di forum. Carinya di mana? Di forum itu, di forum seminar TIK. Dicari Paman di mana kayak gitu. Ya, kan dirimu mas. Dringu. Oh. Ini mas ya. Iya. Nabi itu berpesan kepada umatnya. Didilah anakmu sesuai dengan zamannya. Iya. Didilah anakmu sesuai dengan zamannya. Padahal sekarang ini zaman narkoba. Apa ya harus artinya itu dididik dengan narkoba itu mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak ada yang mencoba begitu ya. Ya, jadi orang tua sekarang jauh lebih harusnya lebih ada yang masuk dia. Ya, selamat siang. Halo. Oke. Siang, Pak Sis. Nggih. Selamat siang Bapak. Sesuai dengan Ya, Soyo. Ini. Nggih, monggo. Saya itu kan sebagai misal kan, ya. Oh. Kita memang dengan adanya suatu nafsu karena kata itu ya ada yang artinya pengalaman Nggih. itu pasti sifatnya ini menimbulkan semangat artinya semangat untuk mencari nafkah gitu loh. Dan untuk mencari suatu kebutuhan itu tidak artinya itu lama. Artinya harus mencari panjang tangan dan mata. Itu suatu semangat untuk mencari kebutuhan itu dan tujuannya. Kamu kita mencari apa dan kesehatan. Kamu harus pastikan tapi bisa mengembangkan suatu kebutuhan atau tidak. Yang artinya walaupun dengan pemulung dengan kuasa yang sama, ada saja kami hanya dengan menentu gitu loh. Nah, terus begitu semakin dengan adanya amin, jadi amin, jadi dia memberkai dalam mulung. Karena kalau tak enak makan amin, ya terus nyetel tadi. Nah, itu kalau itu mau dengan para saya kita enak di area Surabaya kan sering masuk. Bukan sesuai apa saja. Zaman sekarang yang penting yang dapat adalah kamu itu dalam bidang usaha walaupun bagaimanapun suatu contoh ini anak saya setelah lepas dari saya baru 2 minggu alhamdulillah itu kok dituruti sejak saya akhirnya tiap harinya paling enggak hari ini kemudian hari ini dan hanya berapa sih kamu bajunya apa seperti mereka yang saya ketemu 5 alhamdulillah terus dari situ saja. Dan banyak sampai sekarang saya sering mendapatkan suatu petunjuk dari yang berasal dari keadaan yang tersirat maupun yang tersirat gitu. Ini yang mencari mau antara lain kita bergerak dulu kan kita satu semangat artinya kita ini aliran baru kan seperti itu kan kita menyimpulkan semacam itu rumah tangga maupun bangsa kita dan damai tentram apa adanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oh, satu lagi yang saya gulung. Selamat siang. Halo. Siang. Oh, terus. Iya. Ya, bilang dulu mungkin ya. Paman Suhadi. Bahwa saya mencoba memaknainya begini, bahwa ketika anak dididik sesuai dengan zamannya, Ya. pertama yang perlu orang tua kenal adalah mencoba menggunakan teleskop ya, untuk melihat apa yang bakal terjadi pada zaman anak-anak kita nanti, dengan mencermati perubahan yang terjadi saat ini. Jadi orang tua tidak berhenti belajar.
Kalau misalnya sekarang yang ditakutkan, kalau saya keliling ke Jawa Timur itu yang ditakutkan mengenai penggunaan TIK adalah satu, penyalahgunaannya untuk pornografi, untuk transaksi-transaksi yang kriminal, termasuk penyebaran narkoba dan lain sebagainya. Maka orang tua perlu mengenalkan rambu-rambu tentang apa yang risiko yang bakal dihadapi anak-anak kita. Termasuk mengenalkan konsep tentang mendahulukan, menjauhi kemudaratannya daripada mengambil kemanfaatannya. Dengan satu, kalau Anda menggunakan sebut saja TIK, gunanya kayak apa sih? Berapa lama? Ini perlu dilatih kepada anak-anak kita. Termasuk narkoba pun masuk ke dalam pendidikan, tidak hanya narkoba, HIV/AIDS, di mana hubungan pergaulan bebas sudah melanda anak-anak kita. Orang tua belum memberikan rambu-rambu sejak dini. Di pergaulan bebas misalnya, Nabi juga mengajarkan bagaimana seorang anak dipisahkan tempat tidurnya pada usia 10 tahun misalnya. Dikenalkan tentang gendernya, jenis kelaminnya kayak apa gitu. Kalau laki-laki perilakunya kudu laki-laki gitu. Jangan laura, lanang ora wadon ora, ya kan? Di televisi itu kan banyak tayangan-tayangan yang laura-laura itu membuat kita ketawa kan. Dan jangan lupa televisi tidak cuma menayangkan tapi juga penetrasi value, apa namanya? Menanamkan nilai-nilai. Itu dianggap benar sampai anak-anak. Dianggap biasa. Dianggap biasa, dianggap benar, dianggap lucu, dianggap menghasilkan uang. Akhirnya banyak laura-laura. Kalau saya masukkannya sama Cinta Laura ya. Jadi bisa dicontohkan gitu ya. Iya, dan dia pintar bisa keluar negeri dan lain sebagainya. Ternyata kan muslim lagi. Enggak, maksud saya bukan apa tidak tahu diri benar. Enggak, maksud saya itu yang juga kita kasih contoh bahwa kamu, dia artis tapi juga secara akademik dia nilainya A dan dia diterima di Harvard kalau saya masalah. Iya. Puasa ini di akademik ya, di kegiatan akademik dia ke apa namanya ke Indonesia syuting. Enggak, bukan seperti Cinta Laura, tapi bagaimana dia berjuang. Nah ini yang perlu kita latihkan kepada anak-anak. Gendernya perlu jelas. Ketika misalnya dia sudah menstruasi, dikatakan ketika anak sudah mimpi basah, kita ajak ngomong anak-anak kita bahwa kamu mesti bergaul itu hati-hati karena kamu meskipun SMP kamu bisa hamil. Loh kok bisa? Ya karena sel telurmu sudah bisa dibuahi dan bisa jadi apa namanya bisa jadi anak gitu ya kan anak melahirkan anak ya kamu hati-hati. Jadi nggak semua orang tuh begitu Mas Ria. Ya inilah persoalan-persoalannya. Makanya kamu jangan sampai disentuh laki-laki. Itu kan perlu diajak ngomong. Benar. Pada saat mandi bersama, pada saat anak kecil ya, 5 tahun itu diajak mandi, diajarkan kamu sampai hari ini, sampai kamu nanti dewasa. Yang ini, jangan boleh dipegang-pegang oleh orang, kecuali kalau kamu sakit, tentu sama ibu, dokter gitu. Karena ini berkaitan dengan ini adalah auratmu. Ini pelajaran-pelajaran. Keluar dari kamar mandi, ya pakai baju mandi, atau pakai baju apa. Pakai baju lah, jangan keluar terus kayak apa Tarsan, pemene bapaknya malah Tarsanan bisa ya kan ya anak gimana mau nurut bapaknya kayak Tarsan. Nah ini perlu dilatihkan kepada anak-anak kita. Paman Suat. Jadi Pak Siswoyo saya setuju bahwa anak-anak kita perlu kita ajari. Kan saya ada 4 SS yang terakhir kan sungguh-sungguh. Jadi bagaimana anak-anak kita produktif, kreatif, dan bersungguh-sungguh mengenali kebutuhan lingkungannya. Tetapi hal yang perlu